Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahillazi wahada muslimina bi aqidati tauhid wa amara rasulahu wa ashabahu bil hijrati ila ardi rasyid liukawina afradahum mujtama islami wahid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Oke, langsung saja kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang Kesultanan Tidore, mulai dari segi pemerintahannya, kehidupan sosial budayanya, kemajuan dan perluasan wilayahnya, serta kemundurannya. Nah, perlu kalian ketahui, Kesultanan Tidore itu merupakan kerajaan bercorak Islam yang terletak di Maluku Utara, yaitu kerajaan bercorak Islam yang terletak di Maluku. Masa kejayaan Kesultanan Tidore ini diperkirakan pada abad 16 sampai abad 18 Masehi. Lalu, kejayaan Kesultanan Tidore ini mencapai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Ambon, Pulau Buru, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Masa kejayaan Kesultanan Tidore ini terjadi pada saat pemerintahan Sultan Nuku yang memerintah pada tahun 1780 sampai dengan 1805 Masehi. Nah, beliau ini berhasil menyatukan Ternate dan Tidore, lalu bersatu melawan Belanda yang dibackingi oleh Inggris, sehingga Ternate dan Tidore itu berhasil mengusir Belanda. Nah, Sultan Nuku ini dikenal sebagai sultan yang cerdik serta selalu waspada terhadap musuhnya. Nah, sistem pemerintahannya, kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Namun menariknya, Kesultanan Tidore tidak seperti kesultanan Nusantara yang lain, tidak mengenal sistem putra mahkota. Kesultanan dipilih berdasarkan calon-calon dari wakil marga Polahara, kemudian dipilih siapakah yang layak menjadi sultan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kehidupan sosial budaya pada masa Kesultanan Tidore. Sejak dahulu kala, Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia. Kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang sangat penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam ini tersimbol dalam ungkapan adat mereka, yakni adat Gemauri Syara, Syara Mauri Kitabullah, yang artinya adat bersendi syara, syara bersendi Kitabullah. Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini. Berkenaan dengan garis keturunan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klan patrilineal ini yang terpenting mereka sebut Soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu atau biasa disebut dengan kufu. Setelah pernikahan, tiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri atau putrok lokal. Orang-orang Tidore ini banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan padi. Selain itu juga banyak ditanam kelapa, pala, dan cengkeh. Nah, inilah rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal. Dikunjungi para pedagang asing India, Arab, dan Cina yang akhirnya menjadi rebutan para kolonial kulit putih. Untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore kemudian mengembangkan tulisan dan sastra lisan. Bentuk sastra lisan yang terpopuler adalah Dola Bololo atau semacam peribahasa atau pantun kilat. Dalil tifak, yakni ungkapan filosofis yang diiringi alat tifak atau gendang. Kabata, yakni sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap. Argumennya dalam bentuk gurindam, syair, dan juga bidal.
kekuasaan. Pada masa kejayaan, Kerajaan Tidore mencakup kawasan yang sangat luas hingga mencapai Kepulauan Pasifik. Wilayahnya sekitar Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah gugusan pulau-pulau Raja Ampat dan Pulau Seram, dan tentu di Kepulauan Pasifik. Kekuasaan Tidore mencakup Kepulauan Batanes, Mikronesia, Kepulauan Kapita Gambrange, Marshall, Ngulu, dan Melanesia. Kepulauan Solomon dan beberapa pulau-pulau yang masih menggunakan identitas Nuku Nau, Nuku Haipa, Nuku Maboro, Nuku Oro. Wilayah lainnya yang termasuk dalam kerajaan Tidore adalah Haiti dan Kepulauan Nuku Lae-Lae, Nuku Wange, Nuku Fetau, dan Nuku Dono. Kemunduran Kerajaan Tidore. Mundurnya Kerajaan Tidore disebabkan oleh adu domba yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Mereka yang bertujuan mengadu domba adalah untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Dan setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar akan mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu untuk mengusir Portugis dan Spanyol keluar dari Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk oleh Belanda untuk mengusir perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, terkontrol, dan bentuk organisasi yang kuat. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa kami berterima kasih kepada rekan-rekan semua serta kepada Ibu AA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.